Bab 3. Pemikiran militer zaman Mataram Baru abad ke-17 sampai ke-18. 1. Menentukan objek utama dalam perang melawan VOC. Pada zaman Mataram Baru pada awal abad ke-17 yang menarik perhatian sejarawan adalah apa yang dilakukan tokoh Sultan Ageng di bidang militer dalam masalah melawan VOC. Seperti diketahui, Sultan Ageng telah menyerang benteng VOC yang berada di bawah pimpinan Jan Pieters Zoon dua kali pada tahun 1623 dan tahun 1629. JPC meninggal dunia pada tanggal 21 September tahun 1629, karena luka-lukanya dalam pertempuran serbuan tentara Mataram kedua di atas tembok benteng Batavia. Dalam kedua penyerangan itu Sultan Ageng tidak berhasil merebut benteng musuh dan terpaksa menarik tentaranya mundur. Bagi kita sekarang masalahnya adalah menganalisis pemikiran militer Sultan Ageng dalam perangnya dengan VOC. Tetapi bahwa Sultan Ageng mempunyai konsep militer itu jelas. Dan konsepnya tentunya ada hubungannya dengan situasi negaranya, yaitu Mataram intern dan keadaan eksternal umumnya di seluruh Nusantara sekarang Republik Indonesia teristimewa di bagian barat. Di Kalimantan, Bangka, Belitung dan Malaya yang sudah ada hubungan dagang dengan Majapahit sejak pada zamannya. Untuk saya sebagai penulis yang menjadi masalah adalah waktu peralihan zaman dari era Majapahit ke era Mataram Baru. Walaupun menurut kisahnya dalam sejarah Majapahit setelah meninggalnya Gajah Mada berangsur-angsur mundur, tetapi transformasi itu sebetulnya jalannya bagaimana? Apakah kapal laut yang begitu banyak dengan orang-orang yang menciptakan dan mengendalikannya itu hilang tanpa bekas? Jika sisa-sisa kekuatan armada bekas Majapahit itu masih ada, mengapa Sultan Ageng tidak menggunakannya? Tidak memasukkannya dalam konsep strategi perangnya melawan VOC dalam penyerbuan ke Batavia. Sebab saya tahu bahwa Majapahit dan Mataram Baru pernah mengirim tentara dan ahli pertaniannya ke daerah pasir Kalimantan Timur sekarang untuk membuat persawahan yang luas dan menanam pohon jati secara besar-besaran di daerah hulu Sungai Telakai Longkali di Kabupaten Pasir sekarang. Mungkin itu termasuk persiapan dalam merencanakan pembuatan kapal laut dalam waktu yang akan datang meneruskan rencana Majapahit, Kediri atau mungkin Singosari. Jelas bahwa Sultan Agung memasukkan penyerbuan ke Batavia sebagai prioritas dalam strateginya, menganggap Belanda sebagai musuh utamanya. Strategi Sultan Agung adalah memenggal kepala kekuatan musuhnya, karena itu ia menyerbu langsung ke Batavia. Tidak digunakannya kekuatan armada laut oleh Sultan Agung, mempunyai sebab pemikiran yang mendalam. Apakah mungkin ada rivalitas antara golongan senopati tentara lautnya dan golongan senopati tentara daratnya? Apakah mungkin golongan senopati tentara lautnya sudah lebih mementingkan bidang perdagangan dan lebih menghendaki memakai kapal-kapalnya untuk berniaga? Mengingat bahwa daerah Surabaya sudah berkembang menjadi bandar laut yang besar dan telah menjadi pusat perdagangan yang penting pada waktu itu, dan telah merupakan basis kekuatan dari Trunojoyo yang sebetulnya juga seorang putra Mataram. Sayang sekali tidak ada data tertulis tentang adanya perpecahan di kalangan atasan Mataram yang lebih mulai nampak setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1646. Dengan timbulnya perebutan tahta antara kalangan atas kerabat keraton Mataram dan munculnya tokoh-tokoh feodal Amangkurat pertama dan Amangkurat kedua. Keadaan yang keruh itu dapat dimanfaatkan oleh pihak Belanda. 2. Bagaimana keadaan Mataram setelah Sultan Agung kembali ke ibu kota Mataram dari operasi militer 2 melawan VOC? Tentunya perang Sultan Agung berakibat pada kehidupan rakyat Mataram. Pengerahan penduduk desa secara besar-besaran dalam usia produktif untuk menjadi prajurit dan bahan makanan dan ternak untuk logistik perang itu sangat besar. Yang diperlukan untuk perang adalah tenaga orang-orang yang kuat yang merupakan juga tenaga untuk menggarap tanah pertanian. Jadi, tentu saja perang itu juga berdampak pada pertanian dan produksi pangan mengalami kemunduran yang tidak sedikit.
Apakah hal itu telah dimasukkan dalam perhitungan konsep strategi Sultan Agung? Selain itu barangkali tentaranya yang kembali itu membawa penyakit menular yang didapat di benteng Batavia, berasal dari prajurit-prajurit Belanda. Penularan penyakit itu juga pernah terjadi pada waktu orang Spanyol datang di daerah orang-orang Inka di Amerika Selatan pada abad ke-15. Ada masalah lain yang konon dikisahkan dalam dongeng rakyat Jawa Tengah, yaitu bahwa pertanian pernah gagal setelah Sultan Agung kembali dari peperangannya kedua karena perhitungan musim tanam orang Mataram yang sudah berabad-abad dikerjakan dengan selamat di bidang pertanian, dipengaruhi oleh seorang syekh penasihat keraton berbangsa Arab. Rakyat harus mengikuti perhitungan musim tanam orang Arab yang sok tahu itu bahwa perhitungan orang Jawa yang ada hubungannya dengan konstruksi Candi Borobudur dan posisi matahari itu harus ditinggalkan, karena itu berhala bertentangan dengan agama Islam. Panen padi dan palawija Mataram berturut-turut beberapa musim gagal. Terjadi paceklik pangan yang sangat gawat yang mengakibatkan banyak orang meninggal dan bersamaan itu berjangkitnya penyakit kolera dan tipus yang dibawanya dari medan pertempuran di Batavia, memperbesar jumlah korban kematian di kalangan penduduk Mataram. Para senopati tentara Sultan Agung menganggap campur tangan penasihat istana itu di bidang militer juga menyebabkan kacaunya logistik dalam operasi melawan Belanda di Batavia. Penasihat Arab itu menyatakan bahwa daging yang dimakan pasukan harus berasal dari sapi yang sudah didoakan sebelum disembelih. Hal itu sangat memperlambat dan mempersulit jalannya logistik di garis logistik yang sangat panjang dari Surakarta sampai di daerah dekat Batavia. Sapi-sapi itu harus dikumpulkan di pos-pos sepanjang rute ke Batavia. Padahal di daerah sepanjang jalan itu pada saat itu terdapat satwa liar cukup banyak berupa celeng, rusa, kijang, banteng, dan badak yang dapat dimakan oleh para prajurit dalam keadaan darurat. Dalam keadaan meluasnya penyakit dan kekurangan makan itu, Sultan Agung mendadak wafat. Terjadi kevakuman dalam pemerintahan Mataram. Seorang feodal yang menamakan dirinya Amangkurat pertama menjadi pengganti Sultan Agung. Pangeran tersebut menunjukkan kurang ketegasannya dalam memegang kendali pemerintahan dalam krisis berat itu. Rakyat dalam keadaan kelaparan dan sakit mulai gelisah dan akhirnya bergerak untuk memberontak. Para senopati yang pernah ikut berperang menjadi pengikut Sultan Agung menganggap perlu ikut campur tangan dalam huru-hara itu. Amangkurat pertama melarikan diri keluar ibu kota ke desa Tegal Arum. Di desa itu dalam keadaan yang sangat payah, ia meninggal dunia. Ia diganti oleh anaknya yang memakai nama Amangkurat kedua. Dengan demikian ia mengharapkan dapat mengamankan keadaan negara. Ia mendengar bahwa seorang kerabatnya yaitu Pangeran Trunojoyo sedang bergerak ke ibu kota Mataram. Berita itu kemungkinan besar dilansir oleh antek-antek Belanda dengan dibumbui kalimat bahwa Trunojoyo bertujuan merebut ibu kota Mataram, padahal sebenarnya Trunojoyo hanya ingin membantu Mataram melawan Belanda. Amangkurat kedua menjadi panik. Belanda memakai keadaan itu secara lihai. Belanda menawarkan bantuan militer. Amangkurat kedua yang lemah dan sangat berambisi menjadi Raja Mataram itu menyetujui uluran tangan Belanda. Siapa sebenarnya Pangeran Trunojoyo itu? Trunojoyo adalah seorang pangeran dari Madura Jawa Timur yang ada hubungan darah dengan kerabat keraton Mataram lewat ibunya. Ia mendengar bahwa keadaan Mataram yang kalut itu. Trunojoyo sangat anti Belanda dan memandang VOC sebagai musuh utama Mataram dan juga musuh rakyat Jawa Timur Surabaya. Sebagai seorang yang berjiwa prajurit sejati ia mengambil keputusan untuk membantu Mataram. Basis Trunojoyo adalah daerah kota Bandar Laut Surabaya. Rakyat Surabaya merupakan pendukung Trunojoyo, karena mereka mengenalinya dan benteng Trunojoyo yang berada di daerah ngemplak di tepi Sungai Kalimas dengan 80 meriam besarnya merupakan kekuatan yang memberikan keamanan kepada mereka dari serangan bajak laut suku Bugis yang sering mengganggu penduduk Surabaya.
Trunojoyo dapat menyatukan sejumlah senopati tentara laut bekas Majapahit untuk membantu operasinya mengamankan Mataram dari serbuan Belanda. Tentara laut itu akan bergerak mengamankan daerah pesisir utara Mataram terkoordinasi dengan gerakan Trunojoyo menuju Kediri dan selanjutnya bergerak ke Kartasura pusat pemerintahan Mataram. Belanda VOC berhasil membuat perjanjian dengan Amangkurat II yang sangat menguntungkan pihak VOC. Hal ini membuktikan bahwa perang dan diplomasi hubungannya erat sekali sesuai dengan teori Clausewitz tentang saling erat hubungannya masalah perang dan masalah politik yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Belanda mengetahui bahwa kerajaan Bugis dan Trunojoyo saling bermusuhan. Ia dengan mudah mempengaruhi Bugis untuk menggempur Trunojoyo dari belakang dengan menyerbu kekuatan benteng Trunojoyo di Surabaya yang pasukannya sebagian besar telah dibawa bergerak ke barat memasuki daerah Mataram. Trunojoyo dalam keadaan terjepit terpaksa mundur kembali ke daerah Kediri di bagian pegunungan perbatasan dengan daerah Malang, sekarang daerah Batu dan Pujon. Belanda juga dapat menarik ke pihaknya Ambonia untuk ikut mengejar Trunojoyo dalam gerakan mundur. Trunojoyo menjadi terkepung. Bagaimana dengan kelompok senopati tentara laut bekas Majapahit yang membantu Trunojoyo dalam fase pertama operasinya? Setelah menduduki beberapa tempat di pantai utara Mataram, mereka mundur ke timur Tuban dan Gresik. Apa sebabnya mereka begitu mudah meninggalkan arena peperangan? Jawabannya harus kita cari di bidang psikologis. Para senopati itu walaupun keturunan dari Majapahit, mentalnya berbeda dengan senopati-senopati Gajah Mada yang semangatnya dan bermotivasi lain. Yang jelas dasarnya adalah Sumpah Palapa yang merupakan cita-cita Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh Nusantara Indonesia sekarang. Setelah Gajah Mada hilang dari pentas politik Majapahit, kerajaan itu dengan cepat mundur dan memudar dan hilang, diganti dengan invasi Lamban secara struktural kebudayaan dari kerajaan Mataram. Semangat kepahlawanan dan motivasi kaum militer di bawah pimpinan Gajah Mada pada masa jaya Majapahit benar-benar telah memudar. Semangat dan social outlook dari senopati-senopati tentara laut setelah hilangnya Gajah Mada dari pentas pemerintahan, titik beratnya bergeser ke mental komersial perdagangan. Jadi para senopati tentara laut yang dapat ditarik oleh Trunojoyo dalam gerakannya pada permulaan setuju, karena mereka melihat kemungkinan ada keuntungannya secara komersial perdagangan yaitu memperluas wilayah perdagangannya dengan menduduki tempat-tempat di pesisir utara Mataram. Setelah melihat bahwa tujuannya akan sulit dicapai karena perkembangan perangnya cenderung akan menguntungkan Belanda, mereka pun mundur. Trunojoyo dengan mudah ditangkap oleh suatu kekuatan pasukan gabungan Belanda, Bugis dan Ambon dan diserahkan pada Amangkurat II. Di kalangan rakyat desa kemudian timbul beberapa versi tentang tewasnya Trunojoyo. Seperti diketahui secara umum sesuai dengan yang diumumkan oleh sejarawan Belanda dan juga dalam bentuk dongeng rakyat yang diteruskan secara turun-temurun. Salah satu versi adalah Trunojoyo dengan terikat tangannya oleh seorang kapten Belanda VOC diserahkan kepada Amangkurat II, matinya ditusuk dengan keris oleh Amangkurat II sendiri pada tahun 1679. Ada versi dongeng yang mengatakan bahwa Trunojoyo minta dihadapkan pada sang raja karena ingin menerangkan bahwa ia sebetulnya mempunyai tujuan membantu Amangkurat II memerangi Belanda VOC. Tetapi ia terlanjur ditusuk dengan keris oleh Amangkurat II si penakut dan pengecut itu, sebelum dapat menerangkan tentang rencana perangnya. Sebagai imbalan atas pemberian bantuan militernya VOC kepada Amangkurat II, pada tahun 1677 dan tahun 1678 telah ditandatangani bersama 3 berkas kontrak baru, yang memuat ketentuan bahwa batas daerah VOC menurut kontrak lama adalah Sungai Kerawang atau Sungai Citarum. Menurut kontrak baru, batas ini dialihkan ke timur Sungai Pamanukan menjadi batas baru. Seluruh biaya perang yang dikeluarkan VOC harus dibayar oleh Amangkurat II dan jika belum dapat dilunasi,
semua pelabuhan di pantai utara sampai ujung paling timur Pulau Jawa harus digadaikan kepada VOC. Semarang harus diserahkan kepada VOC. Ekspor beras Mataram menjadi monopoli VOC dan juga impor barang-barang manufaktur dan tekstil berwarna dari luar negeri. Amangkurat kedua kemudian memindahkan kedudukannya ke Kartasura. Dengan alasan macam-macam yang dicari-cari, VOC menuduh Amangkurat kedua memberikan perlindungan kepada Untung Suropati, seorang pemberontak yang pernah mengadakan perlawanan terhadap VOC di daerah Banten. Untung Suropati kemudian terus bergerak ke Pasuruan dan Blambangan dan mendapat banyak pengikut untuk meneruskan perlawanan kepada VOC. Dengan serentetan kejadian di bidang politik dan militer itu, masyarakat Mataram tetap gelisah. Intrik-intrik dan perselisihan di kalangan bangsawan atasan menghebat setelah Amangkurat kedua wafat. Anaknya yaitu Amangkurat ketiga, menjadi raja tetapi hanya bertahan memegang pemerintahan selama 2 tahun, tahun 1703 sampai tahun 1705. Dengan alasan bahwa ia juga terlibat dalam masalah pemberian perlindungan kepada Untung Suropati, VOC campur tangan dalam perselisihan di antara bangsawan yang timbul dalam perebutan tahta Mataram. VOC merekayasa supaya paman Amangkurat ketiga yaitu Pangeran Puger bisa menjadi Sunan dan mengakuinya sebagai Sunan Mataram dengan gelar Pakubuwono I, 1704-1719. Golongan bangsawan yang memihak Amangkurat ketiga memberikan dukungan untuk melawan VOC. Timbullah perang perebutan tahta Mataram tahun 1704 sampai tahun 1708. Amangkurat ketiga menyerah dan dibuang pada tahun 1708. Bayaran kepada VOC atas bantuannya kepada Pangeran Puger Pakubuwono I sebetulnya sudah diberikan sebelumnya, berupa kontrak baru pada tanggal 5 Oktober tahun 1705 yang mengandung beberapa ketentuan. Batas daerah VOC dan Mataram adalah garis yang ditarik dari Cilacap ke utara sampai muara Sungai Losari. Mataram dengan demikian melepaskan hak-haknya atas Cirebon dan Periangan, hak-haknya atas Sumenep dan Pamekasan di Pulau Madura juga diberikan kepada kompeni VOC. Pelayaran Laut Mataram dibatasi. Pelayaran ke arah timur tidak boleh melewati Bali dan Lombok, pelayaran ke utara terbatas sampai Borneo Kalimantan, ke arah barat sampai Banten dan pantai timur Sumatera. Dengan alasan melindungi Sunan, VOC membangun sebuah benteng garnisun Belanda di Kartasura. Campur tangan VOC dalam masalah internal kerajaan Mataram dengan demikian sudah dapat dikatakan mutlak. Pada waktu wafatnya Sunan Pakubuwono pertama timbul lagi perang perebutan tahta yang oleh Belanda diberi nama Perang Pergantian Raja Jawa kedua tahun 1719 sampai tahun 1723. VOC dengan mudah dapat mengendalikan keadaan dan Amangkurat keempat didukung menjadi raja tahun 1719 sampai tahun 1727. Pada tahun 1727 atas rekayasa Belanda lagi Pakubuwono II menggantikan Amangkurat keempat dan menduduki tahta pada periode tahun 1727 sampai tahun 1749. Karena campur tangan VOC yang sudah terlalu mendalam, kelemahan kepemimpinan raja di segala bidang menyebabkan Mataram mengalami kemunduran dan merosot di segala bidang. Tetapi VOC mendapat keuntungan politis, terutama ekonomis dari keadaan yang kalut itu. Keadaan menjadi tambah rumit dengan terjadinya pembunuhan massal yang dijalankan oleh VOC di bawah kepemimpinan dua orang Belanda bernama Falkenir dan Guan Imhoff terhadap penduduk etnis Cina di Batavia pada tahun 1740. Kejadian itu mempunyai dampak negatif terhadap keadaan Mataram karena orang-orang Cina yang dapat lolos dari pembunuhan massal itu menyebar ke arah timur dan sampai ke Semarang dan Kartasura. Mereka dengan sendirinya dalam keadaan panik perang dengan penduduk setempat sepanjang jalan mereka dalam kerajaan Mataram yang sedang dalam keadaan krisis itu. Belanda menamakan kekacauan yang sebetulnya mereka sendiri yang menyebabkannya itu sebagai Perang Jawa Cina.
The Javans Chinese Orlok tahun 1741 sampai tahun 1743 untuk mengelakkan tanggung jawab mereka. Dari apa yang saya telah tuliskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saya tidak dapat mengajukan masalah tentang subjek kita yaitu pemikiran militer nenek moyang bangsa Indonesia. Karena dalam periode sejarah Mataram, dari pihak kita tidak menunjukkan kegiatan militer yang bersifat memegang inisiatif, atau dengan kata lain, nenek moyang kita malah menjadi objek dari inisiatif politik dan militer musuh Mataram yaitu Belanda VOC sesudah wafatnya Sultan Agung. Tetapi kita dapat menarik kesimpulan yang berharga dari periode sejarah Mataram yang saya uraikan tersebut di atas bahwa peran seorang pemimpin ternyata penting seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Mataram. Bahwa pandangan sosial outlook seorang atau kelompok orang seperti para senopati tentara laut bekas Majapahit dapat berubah karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara seperti hilangnya suatu pemimpin panutan rakyat yaitu Gajah Mada pada zaman Majapahit. Di samping perkembangan negara yang semula agraris menuju negara berniaga karena pengaruh infiltrasi dari luar, yaitu para pedagang asing. Armada kapal yang memadai seperti yang masih dimiliki Majapahit, lambat laun berubah pemakaiannya setelah Gajah Mada hilang dari pentas pemerintahan. Armada itu mulai dipakai untuk berniaga oleh senopati-senopati generasi baru yang dapat dipengaruhi oleh para pedagang mancanegara di daerah pesisir yang beragama Islam yang mengganti generasi tua senopati-senopati zaman Gajah Mada. Tidak seperti pada zaman Gajah Mada yang memakai armadanya dengan lebih menitik beratkan pada cita-citanya yang besar untuk membentuk negara kesatuan Nusantara. Dongeng rakyat secara turun-temurun mengisahkan Gajah Mada Mukso hilang tanpa bekas. Tetapi besar kemungkinan sebetulnya ia pergi meninggalkan Majapahit dengan kapal laut karena sangat kecewa. Yang dituju kemungkinan besar adalah basis yang letaknya di seberang Laut Jawa yaitu Kalimantan bagian timur selatan, daerah yang dinamakan Pasir. Sekarang Kabupaten Pasir terkenal dengan sejarah kuno yang ada hubungan erat dengan Majapahit dilihat dari adanya batu-batu dengan inskripsi kuno di daerah hulu Sungai Telakai Longkali, dan tanaman hutan pohon jati Tectona grandis yang umurnya ratusan tahun melihat besar batangnya dan karena itu tidak mungkin merupakan tanaman hutan pemerintah Belanda dan juga tidak tercatat dalam administrasi Boswezen Jawatan Kehutanan Belanda dahulu mungkin sekarang sudah dihabisi oleh orang-orang yang telah mendapat HPH pada waktu pemerintah Orba yang korup. Di samping itu kisah-kisah kuno penduduk asli daerah Pasir menyatakan bahwa nenek moyang mereka ada hubungan darah dengan orang Jawa dan sudah mengenal membuat persawahan dengan irigasi yang memadai dari air Sungai Kendilo dan dahulu merupakan gudang beras dari kerajaan Pasir yang hilang karena digempur habis-habisan oleh Belanda sampai pada zaman Knil pada tahun 20-an. Saya sendiri pada waktu sekolah menengah Belanda sempat mendengarkan cerita dari seorang guru Belanda bahwa ia pernah ikut perang sebagai kapten dinas militer Knil dengan orang-orang daerah Pasir yang digambarkan oleh guru saya bernama Keiser, sebagai suku bangsa yang sangat agresif dan berani melawan tentara Belanda sehingga Knil terpaksa menggunakan kesatuan artileri lapangan dan banyak pasukan infanterinya. Kerajaan Pasir menganggap Belanda sebagai musuh bebuyutannya. Hal itu terbukti dengan masih adanya tempat-tempat bernama Meriam dan Bivakue di daerah Pasir sekarang. Sebetulnya sudah pada zaman Kediri dan Singosari bahkan pada zaman Mataram kuno, Pasir sudah dikunjungi dan dikenal oleh orang-orang dari kerajaan Mataram kuno sebagai tempat untuk menambah persediaan bahan makanan dan air dalam pelayaran yang panjang ke daratan Cina. Kecuali itu daerah Pasir juga sudah terkenal sebagai tempat biji besi yang kadar besinya sangat tinggi melebihi 70% oleh nenek moyang kita. Di hulu Sungai Telakai dan perbukitan Teluk Balikpapan terdapat sisa-sisa bekas buangan dari tungku-tungku pelelehan besi berupa lempengan-lempengan zaman kuno yang saya temukan sendiri pada waktu saya menjadi Panglima Kodam Kalimantan Timur. Tempat-tempat nenek moyang kita mengolah biji besi menjadi pig iron, besi yang kemudian ditempa untuk dijadikan alat senjata dan alat pertanian.
Tentang hal itu Prapanca, seorang pujangga Majapahit telah menulis dalam Kisah Negara Kertagama, bahwa nenek moyang kita sudah mengenal logam besi jauh sebelum zaman Majapahit. Ia menulis bahwa nenek moyang kita sudah mengenal besi pasi yakni pasir, besi tunjung dari daerah lebih utara dari pasir dan besi sula dari Sulawesi Pegunungan Verbeek. Di samping itu, nenek moyang kita sudah mendapatkan biji besi di Desa Wajak dan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dan pasir besi campur titanium di pantai selatan Jawa Timur dari Pacitan sampai pantai Malang Selatan. Macam-macam biji besi tersebut di atas digembleng secara unik dengan berlapis-lapis puluhan bahkan ratusan kali untuk dijadikan mata pedang, keris, dan tombak yang terkenal kualitasnya. Baca buku novel sejarah Hario Kecik Badak Terakhir. Pada zaman nenek moyang kita sudah ada hubungan dengan negara Timur Tengah dengan tempat yang namanya Damaskus yang tersohor karena pembuatan pedang dan senjata tajam. Pedang-pedang Damaskus terkenal karena cara menggembleng bajanya dalam pembuatan pedang-pedangnya secara berlapis-lapis sehingga nampak gambaran urat-uratnya yang indah. Cara menggembleng baja secara unik itu sama yang dikerjakan oleh nenek moyang kita. Keris Jawa yang eluk 7 berlengkok 7 dinamakan Nogosingo, di bagian ganja yakni bagian keris dekat pegangannya pada keris semacam itu. Tergambar jelas seekor binatang duduk seperti harimau tetapi ekornya ada kuasnya. Jadi yang digambarkan adalah seekor singa duduk seperti yang terdapat di ukiran kuno dinding kuil-kuil di kerajaan kuno di daerah aliran Sungai Efrat dan Tigris Mesopotamia. Sebenarnya di Pulau Jawa tidak pernah hidup satwa jenis singa. Hal itu merupakan petunjuk dan bukti bahwa sudah pernah ada hubungan kebudayaan antara kerajaan di Jawa dan kerajaan di Timur Tengah sejak zaman purba. Pernah disebutkan dalam suatu kisah sejarah bahwa rombongan perwakilan suatu kerajaan di Jawa yang datang dengan menggunakan kapal laut, memberikan sebatang besi baja sebagai cenderamata kepada seorang raja Mesopotamia. Hal itu pernah saya baca dalam literatur di perpustakaan di Moskwa. Mari kembali ke subjek kita yaitu pemikiran militer nenek moyang kita. Mataram dalam keadaan krisis yang mendalam seperti yang telah saya huraikan di atas. Faktor penyebab utama adalah keadaan subjektif pimpinan negaranya yang sangat lemah, ditambah dengan campur tangan VOC dalam masalah internal Mataram yang sifatnya mendalam hampir di segala bidang. Dengan sendirinya keadaan ruwet pemerintahan tersebut berdampak pada kehidupan rakyat di pedesaan. Mulai terbentuk kelompok-kelompok penduduk yang memberontak di bawah pimpinan pengikut bekas senopati-senopati Sultan Agung yang pernah bertempur melawan Belanda. Malahan sebelum itu pada waktu Amangkurat kedua wafat, sudah ada kelompok besar dari para senopati hebat itu meninggalkan Mataram dengan membawa pengikutnya sejumlah ribuan dan bergerak ke arah timur. Alasan mereka adalah sampai mati tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Mereka ingin membuat kehidupan sendiri di daerah yang baru dan tidak bertuan yang pada waktu itu masih ada di daerah bagian timur Pulau Jawa, di lembah hulu Sungai Berantas. Daerah itu pada waktu itu sebagian besar masih tertutup hutan rimba perawan dan dihuni satwa liar besar dan kecil. Perpecahan rakyat Mataram tercermin juga di kalangan bangsawan kerabat Keraton Kartasura. Pihak Belanda tentunya juga mengetahui situasi itu. Mereka mempunyai konsep politik dan militer tertentu yang akan dilaksanakan seirama dengan perkembangan keadaan di dalam kerajaan Mataram yang berada dalam krisis mendalam. Belanda telah mendapat daerah perluasan baru dengan terlepasnya Priangan dan Cirebon dan didapatkannya kota Semarang. Tetapi yang paling strategis bagi mereka adalah bahwa mereka dapat membangun benteng atau garnisun di Kartasura yang juga merupakan kedudukan dari Raja Mataram. Dengan demikian Belanda dapat mengawasi gerak-gerik Raja Mataram dan dapat mengintimidasi raja yang lemah itu selama 24 jam. Hal seperti itu juga pernah dijalankan terhadap Sultan Banten. Sementara itu rakyat di mana-mana mulai gelisah dan timbul kelompok-kelompok pemberontak yang di beberapa tempat dimasuki elemen-elemen Cina yang lari dari Batavia.
Kelompok terbesar dipimpin oleh orang berasal dari Jawa Timur bernama Mas Garendi. Pada saat itu juga di kalangan bangsawan timbul perpecahan dan membentuk kelompok yang dipimpin Raden Mas Said yang terdiri atas kurang lebih 40 orang termasuk saudara-saudara kandung Raden Mas Said. Kelompok ini meninggalkan lingkungan keraton dan pergi ke daerah pedesaan di Selaroh. Kekuatan pemberontak rakyat bersenjata yang besar dipimpin oleh Mas Garendi menyerbu dan membubarkan benteng Belanda di Kartasura. Sunan Pakubuwono II yang menunjukkan sikap lemah dan ragu malah cenderung memilih bersama-sama Belanda melawan kaum pemberontak. Rakyat pemberontak pun mengangkat Mas Garendi menjadi sultan mereka. Sunan Pakubuwono II lari ke Ponorogo bersama Belanda meninggalkan bentengnya. Tetapi Mas Garendi tidak mau menduduki keraton, ia memilih tetap di basis gerilya di Randulawang. Raden Mas Said yang kemudian dikenal oleh rakyat Mataram sebagai Pangeran Sambernyowo, bersama dengan saudara-saudaranya menggabungkan diri pada induk pasukan gerilya Mas Garendi di Randulawang. Kekuatan gabungan pasukan gerilya yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo dan Mas Garendi mulai beroperasi dengan menjalankan taktik-taktik gerilya yang mulai ditakuti tentara VOC dan antek-anteknya. Tentang Pangeran Sambernyowo, baca buku Haryo Kecik. Jika kita bicara tentang pemikiran militer nenek moyang pada waktu itu, artinya kita membicarakan taktik, strategi militer Pangeran Sambernyowo dan Mas Garendi dalam melawan tentara VOC di daerah Mataram. Dengan sendirinya kita sekaligus harus meninjau latar belakang politik VOC dan Mataram pada waktu itu. Saya mulai mengupas kebijakan flava politik yang dijalankan VOC pada waktu itu tahun 1742 sampai tahun 1756. Setelah penyerbuan kedua oleh Sultan Agung ke Batavia dan meninggalnya Sultan Agung pada tahun 1646, VOC dapat mengembangkan strateginya yang ofensif karena lemahnya raja-raja yang menggantikan Sultan Agung dan negara dalam keadaan sangat krisis. Dalam keadaan seperti itu VOC mendapat sukses besar dalam strategi politiknya seperti sudah saya uraikan di atas. VOC mabuk kemenangan. VOC mulai melihat keadaan Mataram hanya terpusat pada lingkungan sekitar kerabat keraton dan rajanya saja melupakan keadaan Mataram secara keseluruhan. Hal itu tercermin pada pembuatan garnison di Kartasura dengan dasar pemikiran bahwa mengawasi keraton dengan rajanya sudah cukup untuk menguasai seluruh negeri Mataram. VOC melupakan masalah etnis Cina dengan pembunuhan secara besar-besaran di Batavia pada tahun 1740. Tetapi di lain pihak, saya melihat apa yang diperbuat Belanda tersebut merupakan pencerminan dari pemikiran militer Belanda yang menitik beratkan untuk menguasai Raja Mataram yang lemah itu. Dengan demikian dapat tetap memegang inisiatif dan tetap dalam posisi yang unggul. Rakyat di seluruh negeri Mataram pun kurang makan dan diserang penyakit. Mereka ingin memberontak terhadap kekuasaan apa saja dan ingin menggantikannya dengan orang yang dipilih dan dipercaya yaitu Mas Garendi yang sudah sejak lama setelah Sultan Agung meninggal mulai menyatakan ketidakpuasannya dengan melakukan pemberontakan kecil-kecilan. Mas Garendi adalah keturunan bekas prajurit dari kesatuan seorang senopati dari Jawa Timur dan pernah membantu Sultan Agung berperang melawan VOC sampai ke benteng VOC di Batavia. Ia berhasil mengerahkan massa rakyat bersenjata yang besar untuk mengadakan pemberontakan umum melawan raja-raja yang dibantu Belanda untuk menduduki tahta mulai dari Sunan Pakubuwono I. Serangan-serangan gerilyanya sangat menggoncangkan VOC dan Sunan Pakubuwono II mencoba menduduki kembali keraton Kartasura dengan bantuan serdadu VOC. Lebih-lebih setelah Pangeran Sambernyowo bergabung, operasi serangan Mas Garendi bertambah hebat. Tetapi Mas Garendi mempunyai konsep perang yang lebih luas yaitu meluaskan perlawanan terhadap VOC ke Jawa Timur. Ia juga bertindak demikian atas dasar pemikiran bahwa lebih baik menyerahkan pemberontakan di Mataram yang prosesnya sudah menggelinding itu kepada Pangeran Sambernyowo,
seorang yang memang berasal dari Mataram dan mempunyai akar selain di kalangan rakyat juga di kalangan bangsawan atasan. Mas Garendi juga mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu membantu gerakan pemberontakan dari Untung Suropati di Pasuruan, Jawa bagian timur. Dilihat dari sudut politik militer apapun, tindakan Mas Garendi ini menunjukkan betapa matangnya pemikiran tentang pemimpin militer itu. Ia dengan demikian menunjukkan kemampuannya untuk berpikir dengan mempertimbangkan faktor psikologis yang mendalam yaitu bahwa dalam bentuk perlawanan terhadap Belanda di Mataram, akan lebih baik jika pucuk pimpinan dipegang oleh satu orang saja. Memegang teguh prinsip, hanya ada satu senopati dalam perang. Karena itu ia memilih memutuskan supaya perang melawan Belanda di Mataram dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo yang jauh lebih muda daripada dirinya tetapi mempunyai kedudukan psikologis formal yang lebih daripada dirinya sebagai orang dari mancanegara dan usianya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Raden Mas Said, yang artinya bahwa orang yang lebih muda bisa lebih lama mengadakan perang terhadap Belanda. Dengan adanya hanya satu pimpinan dalam perang, musuh dan antek-anteknya tidak mendapat kesempatan mengadakan intrik adu domba. Yang paling penting adalah bahwa setelah berpengalaman perang menghadapi musuh bersama orang muda itu, ia menilainya sebagai orang yang cukup mempunyai kualitas sebagai senopati perang, dan karena itu ia tidak ragu dan ikhlas menyerahkan kepemimpinan perang kepada Pangeran Sambernyowo. Kecuali itu ia memang mempunyai pemikiran untuk meluaskan pemberontakan melawan Belanda di Jawa bagian timur yaitu Kediri, Surabaya, Malang, dan Pasuruan ke timur yang sudah dirintis oleh Trunojoyo dan Untung Suropati. Semangat bekas pengikut Trunojoyo yang gugur perlu dikobarkan lagi sekaligus menumpas antek-antek Belanda di daerah itu. Jadi dapat dikatakan bahwa pemikiran militer pemberontak profesional seperti Mas Garendi untuk masa itu sudah cukup maju. Bagaimana dengan pemikiran militer Pangeran Sambernyowo? Apakah ia dapat menyesuaikan gerakan dan pemikirannya dengan zamannya? Semboyan yang ia ucapkan pada permulaan memobilisasi massa untuk mengadakan pemberontakan yaitu Tiji Tibeh, Mati Siji Mati Kabeh. Mukti Siji Mukti Kabeh, menarik perasaan dan sentimen massa rakyat pedesaan yang sedang sengsara dan merasakan penindasan dan kekerasan dari tentara VOC. Selain itu ia mendapat pelajaran banyak dari kebersamaannya dengan kesatuan Mas Garendi dalam operasi-operasi gerilya yang banyak menggunakan elemen taktik pendadakan, yaitu menyerang pada tempat dan waktu yang tidak disangka-sangka oleh kompeni dan pasukan Sunan Pakubuwono II yang bersatu dengan Belanda VOC. Ia dapat menggunakan fakta bahwa Eyang putrinya memang meninggalkan keraton untuk menggabungkan diri dengan basis gerilya cucunya sebagai propaganda dan siwar di kalangan bangsawan atasan supaya mereka merasa malu karena masih mau bekerja sama dengan Belanda dan terus mengikuti sunannya yang rangkul-rangkulan dengan VOC. Tetapi yang memberikan reaksi hanya pamannya yang bernama Pangeran Mangkubumi. Pangeran ini meninggalkan Sunan Pakubuwono II dan menggabungkan diri dengan kekuatan Pangeran Sambernyowo. Selama 9 tahun sang pangeran ikut dalam kesatuan pemberontak Pangeran Sambernyowo. Dalam waktu 9 tahun itu pula pasukan-pasukan Sambernyowo menggunakan taktik strategi perang gerilya dengan menggunakan mobilitas, kecepatan, dan pendadakan dalam serangannya terhadap pasukan VOC, baik dalam kamp maupun sedang dalam gerakan. VOC merasa sangat terganggu dan menderita kekalahan secara material dan moral, karena belakangan volume dan mobilitas pasukan pemberontak tersebut menjadi lebih besar sehingga mulai mampu menyerang objek-objek ekonomi seperti tempat-tempat penarikan bandar dan rangkah dengan kedai-kedai penghisapan candu, konvoi perdagangan, dan lain-lainnya yang sangat mengurangi masuknya uang ke dalam kas VOC. Pemberontak juga mulai menyerang objek-objek yang letaknya di pesisir utara yaitu daerah-daerah yang diperoleh Belanda melalui penandatangan kontrak baru dengan Pakubuwono. 2. VOC memutuskan untuk menjalankan taktik lamanya yang dirasakan selama itu memberikan hasil dalam perang maupun dalam politik.
Mereka menilai Pangeran Sambernyowo sebagai orang yang berwatak keras dan anti Belanda yang tidak dapat dipengaruhi. Tinggal sekarang menilai jati diri Mangkubumi dilihat dari sudut militer dan psikologis. Belanda berpikir bahwa Paman Sambernyowo ini menduduki fungsi yang sangat penting dalam pasukan Sambernyowo karena kedudukan feodalnya yang tentunya lebih tinggi dari Sambernyowo dan dalam bidang militer pangeran yang lebih tua itu pasti juga melebihi keponakannya. Perubahan objek penyerangan yang baru dijalankan oleh pasukan pemberontak itu pasti atas saran Mangkubumi. VOC menyimpulkan bahwa jika Mangkubumi dapat dipengaruhi untuk meninggalkan barisan tentara Sambernyowo, akan berpengaruh besar pada moral prajurit-prajurit Sambernyowo dan akan mengurangi kegiatannya. VOC mulai memikirkan rencana untuk memisahkan Pangeran Mangkubumi dengan pasukan Pangeran Sambernyowo. Pemikiran militer politik VOC itu ternyata tepat, sesuai dengan situasi bahwa VOC mempunyai orang yang dapat dipakai untuk melaksanakan tujuan itu yaitu seorang Arab bernama Syekh Ibrahim yang diangkat sebagai sarip besar, sanggup mengadakan pendekatan pada golongan bangsawan di lingkungan Keraton Pakubuwono III. Ia kemudian dapat mendekati Pangeran Mangkubumi yang diketahui sedang gemar mempelajari agama Islam. Ibrahim kemudian lewat seorang bangsawan bupati dan seorang tumenggung, dapat mengatur atas perintah gubernur VOC. Supaya Mangkubumi bersedia menjadi Raja Yogyakarta dengan tanah separuh Mataram dan diberi jabatan Sultan Hamengkubuwono, Senopati ing Alogo Ngabdul Rahman Sayyidin Pranotogomo ing Ngayogyakarta. Pengesahan itu dijalankan atas keputusan gubernur yang juga disetujui oleh Pakubuwono III, di Desa Pagianti pada hari Kamis tanggal 1, bulan Sapar tahun Jimakir, Sukaning Sarira Ngerasa tahun 1681 atau tahun 1755 Masehi. Upacara besar-besaran itu dihadiri oleh Pakubuwono III beserta pengikutnya, para bupati dan bangsawan, gubernur Belanda beserta pejabat Belanda lainnya juga hadir. Upacara itu ditutup dengan defile pasukan kompeni diiringi salvo meriam dan bedil. Dengan terlaksananya penyerahan Mangkubumi tersebut, untuk sementara VOC merasa puas, mengira bahwa perang yang dilontarkan oleh Pangeran Sambernyowo itu akan menjadi kecil dan memudar. Bagaimana kita sekarang menilai Pangeran Mangkubumi yang kelihatannya sudah menyerah dan mau bersumpah secara Islam untuk taat dan membela kepentingan VOC? Apakah ia menjalankan itu semua berdasarkan pemikiran militernya? Kita harus tetap konsisten memakai cara berpikir ilmiah seperti yang sudah saya paparkan pada permulaan tulisan ini. Seandainya Mangkubumi bertindak berdasarkan pemikiran militernya, jelas bahwa tindakan menyerahkan diri dan bersumpah setia kepada VOC itu tidak menguntungkan perlawanan Pangeran Sambernyowo terhadap VOC yang sudah dijalankan selama kurang lebih 9 tahun. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep yang dijalankan Mangkubumi itu hanya menguntungkan dirinya sendiri yaitu menjadi raja dan mendapatkan separuh Mataram dan gelar kefeodalan tinggi yang panjang, kedengarannya seram dan artinya tinggi. Tetapi keuntungannya itu semu dilihat dari sudut pandang siapa yang mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan yang sesungguhnya tetap di tangan VOC. Bahkan tindakan Mangkubumi itu memperkuat kekuasaan VOC. Di samping itu, hal jadinya Raja Mangkubumi sama sekali tidak akan mengubah keadaan yang jelek dari rakyat pedesaan atau kaum tani Mataram. Timbulnya kerajaan baru yang formalnya di bawah kekuasaan Mangkubumi menyebabkan terjadinya gelombang kegoncangan baru di kalangan bangsawan atasan. Timbul pergeseran oportunisme baru di kalangan bangsawan atasan itu. Hal itu sebetulnya dapat digunakan oleh Pangeran Sambernyowo jika ia memang mempunyai perasaan peka terhadap perubahan dalam situasi itu yang dapat menguntungkan gerakan pemberontakannya, bila ia dapat menggunakannya. Secara naluri Pangeran Sambernyowo melontarkan perang urat saraf bahwa ia akan menyerang Kartasura dan Yogyakarta. VOC yang termakan oleh siwar dari Pangeran Sambernyowo tersebut mengerahkan tentaranya untuk membantu dua tempat kedudukan raja itu.
Tetapi ternyata yang diserang Rembang di mana sedang terjadi pertempuran di hutan jati Setiokepyak dan VOC menderita kekalahan total dan kehilangan 2 orang opsir tingginya karena masuk perangkap yang disiapkan oleh tentara Sambernyowo. Tetapi VOC juga menggunakan kegoncangan itu dan dapat membunuh bupati yang dalam keadaan bimbang, ikut Mangkubumi atau ikut Sambernyowo. VOC minta bantuan tambahan pasukan dari Batavia, tetapi permintaan itu ditolak karena pasukan cadangan yang ada harus digunakan untuk menindas sisa-sisa pemberontak yang masih ada di daerah Banten. VOC terpaksa menarik pasukan tambahan yang digunakan untuk menambah kekuatan menjaga keraton Sultan Hamengkubuwono I yakni Mangkubumi di Yogyakarta dan pasukan tambahan untuk menjaga keraton Sunan Pakubuwono III di Kartasura, untuk mengejar pasukan Pangeran Sambernyowo yang dikabarkan akan menyerang Tuban dan lain-lain kota pesisir utara. Pangeran Sambernyowo setelah tahu dari para sandinya bahwa pasukan-pasukan Belanda telah meninggalkan kota Yogyakarta dan Kartasura, menyusupkan tentara pemberontaknya ke arah Yogyakarta dan setelah gerakan itu berhasil menyerang benteng kompeni yang ada di dekat keraton Mangkubumi secara mendadak dengan menggunakan tipu muslihat yang menunjukkan kemampuannya sebagai senopati perang yang hebat. Benteng Belanda jatuh di tangannya dan dirusak serta dibakar. Setelah itu hampir bersamaan keraton Mangkubumi diserang, rajanya dapat lolos dari pengepungan dan lari terbirit-birit begitu mendengar tembakan-tembakan meriam Sambernyowo yang digunakan untuk menggempur benteng Belanda, keluar kota ke pedesaan. Semua meriam yang ada di dalam keraton Mangkubumi dibawa oleh para pemberontak dan semua pasukan penjaga serdadu Belanda dibinasakan. Prajurit-prajurit Jawa Mangkubumi yang menyerah diperbolehkan pulang dengan membawa senjata tombak dan kerisnya. Prajurit-prajurit itu diharapkan tidak ikut lagi bergabung dengan kompeni atau ikut lagi dengan Mangkubumi atau bangsawan lain yang sudah menyatakan sumpah mengabdi kepada Belanda. Pangeran Sambernyowo memimpin tentaranya menyerang desa besar Kuwu yang telah diduduki oleh tentara Belanda di bawah komando Mayor Seber dan satu pasukan kuda lagi di bawah komando seorang Letnan Kolonel Hendriks yang menjadi pengawas Sunan Pakubuwono III yang berkemah di suatu dukuh dekat desa Kuwu. Penduduk desa Kuwu sangat membenci Belanda karena sesudah panen tahun itu, separuh hasil panen dirampas oleh seorang adipati yang dijaga oleh setengah regu serdadu kompeni. Penduduk melawan dengan memukuli sang adipati dan serdadunya. Mayor Seber membalas dengan menangkap demang desa dan menghukumnya dengan dipukuli rotan 50 kali. Selain itu 5 orang wanita tercantik dibawa oleh pasukannya ke kota dan 2 orang penduduk yang dituduh sebagai benggol pemberontakan digantung di tempat. Peristiwa itu tidak dapat dilupakan oleh penduduk desa Kuwu dan melaporkan kejadian ini kepada para kepala pasukan tentara Sambernyowo. Kejadian itu memudahkan Senopati Sambernyowo untuk mengorganisir secara diam-diam perlawanan penduduk desa Kuwu yang jumlahnya lebih dari 500 petani yang militan bersenjata tombak dan pedang beberapa hari sebelum penyerbuan terhadap pasukan Mayor Seber yang berkemah di desa besar Kuwu itu. Penyerbuan terhadap pasukan Mayor Seber telah diatur dengan sangat rapi oleh Pangeran Sambernyowo beserta para senopatinya. Serangan dilengkapi dengan penghadangan pasukan kuda yang berkemah di dukuh tetangga itu. Meriam-meriam rampasan dari keraton Mangkubumi dan benteng VOC akan digunakan dalam membasmi musuh itu. Supaya tidak membahayakan penduduk, meriam-meriam akan digunakan di luar desa Kuwu. Secara khusus, penghadangan pasukan kuda dari Obrus Hendrik dilakukan pada saat pasukan kudanya keluar dari perkemahannya dan mendekati desa Kuwu, untuk memberi bantuan mayornya di desa Kuwu. Rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna. Penghancuran pasukan Seber di dalam desa berjalan dengan tuntas, karena dibantu oleh seluruh rakyat desa termasuk kaum wanita yang sepertinya sudah menggila ingin balas dendam sehubungan dengan diculiknya 5 orang wanita dari desanya. Mereka menggantung langsung seorang letnan yang menyerah dan sang demang yang dipukuli 50 kali dengan rotan itu berduel dengan Mayor Seber, kedua-duanya sampiuh secara dramatis.
Beberapa serdadu Belanda karena kebingungan dan ketakutan masuk ke dalam sumur menghindari bahaya dicacah oleh para wanita yang mengamuk. Pasukan Belanda yang berkemah di dalam desa boleh dikatakan semua habis terbunuh. Pasukan kuda yang mendekati pinggir desa Kuwu pada tikungan jalan mendapat tembakan salvo meriam-meriam berposisi sembunyi yang diisi serpihan biji besi. Meriam-meriam dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 2 meriam supaya dapat memberikan tembakan terus-menerus. Meriam-meriam yang ditembakkan langsung diisi pada saat meriam-meriam lain sedang menembak. Karena pada operasi itu jumlah meriam cukup banyak untuk dapat dijalankan sistem menembak seperti itu, sehingga tembakan dapat dijalankan terus-menerus. Runtutan tembakan seperti itulah yang membuat pasukan kuda Letnan Kolonel Hendricks panik. Ia sendiri seharusnya tewas jika tidak tertolong oleh seekor kuda yang kehilangan tuannya. Kudanya Hendricks sendiri mati terkena serpihan besi. Ia masih dapat melarikan kudanya lolos dari tembakan meriam, tetapi dihajar oleh pasukan cadangan Sambernyowo yang sudah siap menunggunya. Pertempuran di desa Kuwu itu merupakan kekalahan terbesar yang dirasakan oleh kompeni. Kemenangan kaum pemberontak yang gemilang itu dapat dicapai oleh tentara Pangeran Sambernyowo karena rencana taktik pertempuran yang unik untuk zaman itu dari tentaranya, dengan menggunakan meriam-meriamnya secara massal, yang tidak diduga oleh opsir-opsir tinggi Belanda. Sambernyowo memakai elements of surprise dalam taktik dan strategi militer yang kemudian di zaman modern sangat dipentingkan oleh para ahli militer barat seperti B. H. Liddell Heinz Wilhelm Guderian dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Letnan Kolonel Hendricks sama sekali tidak mengira bahwa sang pangeran bisa membawa meriam-meriam rampasannya begitu jauh tanpa diketahui oleh mata-mata kompeni yang telah ditanam hampir di setiap desa. Bagaimana caranya dan kapan membawa senjata-senjata berat itu Letnan Kolonel Hendricks sebagai opsir yang mempunyai cukup pengalaman perang tidak mengerti dari saat kudanya mati di bawah pantatnya sampai saat ia melapor kepada atasannya di markas besar VOC di Semarang tentang kekalahannya. Kepala kantor besar VOC di Semarang sangat marah mendengar laporan tentang kekalahan itu dan tewasnya Mayor Seber. Ia mengumpulkan para opsir dan para bupati daerah pesisir utara untuk minta pertanggungjawaban mereka atas kekalahan besar itu. Karena ia sebelumnya hanya mendengar laporan yang selalu menyenangkan. Seperti 1 bulan yang lalu datangnya seorang letnan yang membawa kepala seorang adipati yang masih sekeluarga dengan Pangeran Sambernyowo. Tetapi tidak lama kemudian ia mendapat laporan bahwa pasukan di Rembang hampir ludes dalam pertempuran dengan pasukan pemberontak di hutan Jati Setio Kepyak dan letnan yang memotong kepala adipati tewas dipotong kepalanya oleh Pangeran Sambernyowo dalam pertempuran itu, dan Kapten Beiman dengan 4 orang serdadu Belanda, sisa dari pasukannya dalam pertempuran di hutan Jati itu dibiarkan pergi oleh Sambernyowo. Kejadian yang sebetulnya sangat memalukan untuk Kapten Beiman itu herannya tidak dirasakan oleh kapten tersebut, malahan ia memuji keperwiraan Sambernyowo yang sebetulnya dapat menghabisi kapten dan semua anak buahnya itu dengan 1 tembakan meriam yang sudah siap dalam posisi ditembakkan. Kepala kantor besar VOC di Semarang mendengar laporan itu marah dan langsung memecat Kapten Beiman dari posisinya sebagai komandan garnison di Rembang dan memerintahkannya secepatnya melapor ke markas besar tentara VOC di Batavia. Kepala VOC di Semarang dalam rapat dinas yang dihadiri oleh komandan-komandan tentara sekitar Semarang dan para bupati daerah pesisir utara menekankan bahwa kemungkinan besar Sambernyowo akan melanjutkan serangannya terhadap pos-pos bandar dan rangkah, bea cukai, dan kedai-kedai penghisap candu di wilayah mereka. Kekalahan-kekalahan yang diderita oleh VOC di waktu belakangan merupakan masalah serius yang perlu dibicarakan. Kepala kantor besar VOC Harting, tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kekecewaannya kepada Pangeran Mangkubumi yang baru saja diangkat oleh VOC menjadi Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta yang tidak dapat mempertahankan keratonnya terhadap serangan mendadak para pemberontak dan memilih lari meninggalkan keratonnya.
Ia juga sangat kecewa benteng VOC di Ngayogyakarta dapat dibakar dan dirusak dan beberapa meriamnya dapat digondol oleh kaum pemberontak seperti halnya dengan meriam-meriam keraton Sultan Hamengkubuwono I yakni Mangkubumi. Rapat dinas yang dipimpinnya berjalan sangat tegang. Dalam rapat itu hadir juga anak dari seorang pedagang kaya di Amsterdam yang jumlah sahamnya relatif besar dalam perusahaan dagang VOC. Ia datang untuk mengadakan peninjauan atas jalannya perusahaan sekaligus mendapatkan bahan untuk menulis buku. Tujuan menulis itu adalah yang utama, tetapi tidak berarti bahwa orang itu sebagai anak bapaknya tidak ingin mengetahui tentang keadaan yang kalut di dalam VOC pada saat itu. Ia tentunya akan melaporkan kepada bapaknya tentang keadaan internal sebenarnya perusahaan itu, karena bapaknya mempunyai jumlah saham yang relatif besar. Orang itu dalam rapat diminta memberikan pandangannya. Dalam pandangannya, ia terus terang mengatakan bahwa ia akan mengusulkan kepada bapaknya supaya menjual saja semua sahamnya. Karena ia melihat bahwa kegiatan VOC tidak sesuai dengan tugas sebenarnya yaitu berdagang dan berniaga. Ia melihat bahwa VOC di daerah sudah menyimpang jauh dari tugasnya bekerja sama dengan penyelundup-penyelundup Cina besar-besaran candu dan orang-orang yang rusak akhlaknya, memberi angin kepada orang-orang Pangreh Praja Jawa yang memeras penduduk dengan merampas separuh dari panen padi kaum tani di desa-desa. Membiarkan opsir-opsir VOC komandan tentara memberi hukuman yang sangat kejam berupa penggantungan dan penculikan perempuan desa dan pemukulan dengan tongkat rotan kepada penduduk desa yang menentang Pangreh Praja Jawa yang merampas terlalu banyak panen padi dan palawijanya. Karena tindakan para pejabat VOC itulah, rakyat merasa harus memberontak dan mendukung atau ikut tentara pemberontak Sambernyowo. Sejarah negeri Belanda sendiri telah mengenal perang 80 tahun melawan penjajahan negara Spanyol di mana penguasa dan komandan tentara Spanyol secara amat kejam melakukan kekerasan, pembunuhan, dan pembakaran rumah rakyat Belanda yang mereka jajah. Seorang bangsawan Belanda bernama Willem van Oranje memimpin pemberontakan rakyat Belanda terhadap Spanyol persis seperti yang dilakukan Pangeran Sambernyowo terhadap VOC. Semua rakyat negara manapun di dunia menentang penjajahan. Ia akan melaporkan semua ini kepada bapaknya. Ia berkata, pendapat saya sekarang sederhana yaitu Pangeran Sambernyowo harus diikut sertakan pada tiap perundingan antara VOC dan Mataram. Saya menilai Pangeran Sambernyowo ataupun Pangeran Mangkunegoro sebagai orang yang wajar. Bangsa apapun di Eropa mempunyai orang seperti itu, juga bangsa saya, seperti yang saya huraikan tadi. Para hadirin dalam rapat dinas tersebut terkejut dan bungkam. Kepala kantor besar VOC di Semarang memutuskan untuk melaporkan hasil rapat itu kepada gubernur di Batavia. Ia tidak dapat bertindak lain karena Mr. Habrem adalah seorang anak dari pemegang saham besar perusahaan VOC, akan melaporkan kepada bapaknya tentang keadaan sebenarnya di Mataram pada umumnya dan khususnya keadaan perusahaan VOC yang ia pimpin. Pikiran Harting kepala kantor VOC di Semarang itu benar. 1 bulan kemudian ia mendapat perintah dari gubernur di Batavia supaya bersiap-siap menerima kedatangannya di Semarang. Ia menjadi merasa tegang dan takut bahwa atasannya itu akan bertindak secara khusus dalam menangani masalah yang baru timbul itu. Dalam rapat yang dihadiri para tumenggung yang dianggap penting selain pejabat-pejabat tinggi VOC di Mataram, gubernur dari Batavia menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh badan pimpinan tertinggi VOC di Batavia adalah sehubungan dengan perkembangan keadaan militer yang sangat merugikan VOC belakangan itu. Diterangkan bahwa serangan-serangan terhadap pos-pos tol dan bea cukai tersebut sudah sangat merugikan secara ekonomi dan akan membahayakan jika tidak dapat dihentikan. Gubernur Batavia itu menilai bahwa kekuatan militer VOC di Mataram tidak akan mampu menghadapi serangan-serangan yang dipimpin Pangeran Mangkunegoro alias Sambernyowo.
Karena itu pimpinan VOC di Batavia memutuskan untuk meminta Pangeran Mangkunegoro supaya bersedia kembali ke keraton di Yogyakarta atau di Surakarta dan ditawari akan diberikan jaminan yang cukup sesuai dengan kedudukannya. Untuk mencapai itu gubernur akan mengirim surat kepada Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono III supaya memanggil pulang Pangeran Mangkunegoro. Dengan cara itu gubernur berharap supaya suasana perdamaian dapat tercapai. Ia minta pendapat para pejabat yang hadir. Para tumenggung mengangguk-anggukkan kepala sebagai pertanda setuju dengan ide itu. Hanya Raden Tumenggung Mangkuyudo yang masih ingin memberikan tanggapan. Ia mengusulkan supaya sebaiknya Gubernur Jenderal tidak langsung mengirimkan surat itu. Akan lebih baik jika ia yang menghadap Sinuhun di Surakarta tanpa menyebut bahwa Gubernur Jenderal yang memerintahkan. Ia akan mengatakan kepada Sinuhun bahwa ia mendengar kabar Gubernur Jenderal akan mengirim surat tentang soal pemulangan Pangeran Mangkunegoro. Selanjutnya Raden Tumenggung yang berwatak licik-licik pintar busuk itu mengatakan bahwa jika gubernur telah terlanjur mengirim surat dan Sinuhun sebetulnya tidak menyetujui pulangnya Pangeran Mangkunegoro, maka hal itu akan kurang enak untuk Sinuhun. Jika Raden Tumenggung telah mengetahui bahwa Sinuhun dapat menyetujui kebijaksanaan itu, surat gubernur dapat kemudian disampaikan. Setelah Raden Tumenggung yakin bahwa Sinuhun setuju atas pemulangan Pangeran Mangkunegoro, ia akan langsung mendatangi beliau dan membujuk Pangeran Mangkunegoro supaya mau pulang. Sebab walaupun Sinuhun sudah setuju dengan pulangnya pangeran tetapi sang pangeran sendiri tidak mempunyai kehendak untuk pulang, maka tidak akan terjadi. Semua yang hadir kelihatannya setuju. Gubernur setuju dengan pendapat Raden Tumenggung tersebut dan memerintahkan supaya rencana intrik itu dilaksanakan secepat mungkin dan jika telah dilaksanakan, Raden Tumenggung harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Semarang. Penulis dengan sengaja mengajukan masalah tersebut untuk menjelaskan kebenaran dari teori yang pernah diajukan oleh seorang tokoh militer Eropa yaitu Karl von Clausewitz yang mengatakan bahwa masalah perang dan politik tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini tidak dapat kita pandang dari satu pihak, yaitu dari pihak kita saja. Tetapi masalahnya terjalin dengan pandangan dan aktivitas pihak lawan dan juga dengan pihak yang kita ajak bekerja sama dalam perang itu. Dalam masalah perang Sultan Agung, Trunojoyo, Untung Suropati, dan pemberontakan Pangeran Sambernyowo melawan VOC yang telah saya uraikan tersebut di atas, kecocokan teori Clausewitz itu nampak jelas. Objektivitas teori itu terbukti karena Sultan Agung dan Pangeran Sambernyowo pada zamannya tidak mengenal teori tersebut. Tetapi walaupun demikian, mereka mempunyai pemikiran militer tertentu yang mereka jalankan. Soal pemikiran militer inilah yang ingin kita bicarakan dan pelajari. Kita mengetahui dari sejarah bahwa Pangeran Mangkunegoro setelah selama hampir 16 tahun menjalankan perang gerilya diikuti oleh istri beserta anak perempuannya dan saudara-saudara kandungnya akhirnya mau memenuhi panggilan Sunan Pakubuwono III untuk pulang ke Surakarta. Pemanggilan itu sebetulnya adalah taktik licik dari gubernur dan badan Rat VOC di Batavia yang dapat berhasil mulus karena dibantu oleh seorang Raden Tumenggung kerabat pangeran, pemberontak itu sendiri. Sang pangeran juga mau menerima disahkannya gelar kebangsawanan yang ia tuntut yang dahulu dimiliki oleh almarhum bapaknya yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegoro beserta jaminan hidup yang layak, dengan tanah lenggahan lengkap dengan kompleks perumahan yang dahulu merupakan kepatihan dari Keraton Surakarta. Akan tetapi pasti ia sadar bahwa ia telah terpukul oleh kompeni dengan cara halus tetapi dahsyat itu. Yang paling menyedihkan adalah bahwa VOC berhasil menjalankan taktiknya melalui saudara-saudara Pangeran Mangkunegoro sendiri. Mungkin pada waktu itu ia belum mengerti bahwa VOC memang dengan sengaja membentuk kerajaan-kerajaan baru dan membiarkan kerajaan lama tetap berdiri supaya dapat digunakan sebagai tameng untuk menahan pemberontakan rakyat Mataram dan dapat dipakai dalam pemanipulasian politiknya yang bertujuan untuk tetap berkuasa dan meraih keuntungan secara ekonomi demi kepentingan VOC dan negeri Belanda.
Walaupun Pangeran Sambernyowo dapat kita nilai sebagai seorang revolusioner pada zamannya, namun ia tidak dapat meninggalkan atau membuang rasa formalisme feodal yang ternyata masih membelenggu dan melekat pada sanubarinya. Ia akhirnya masih ingin mempunyai gelar kebangsawanan yang cukup tinggi untuk mempengaruhi massa rakyat pedesaan yang menjadi petani. Walaupun pada permulaan pemberontakannya ia memakai semboyan, Tiji Tibeh yakni mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh yang membawa hasil besar dalam menarik kaum tani menjadi pengikutnya. Masa kaum tani masih hidup dalam kesengsaraan dan di bawah teror para serdadu VOC dan para pamongpraja kaum feodal kecil yang merupakan antek-antek kompeni. Tetapi harus kita akui bahwa pemikirannya tentang harus mempunyai gelar itu masih dapat digunakan secara sangat terbatas dalam keadaan yang sangat khusus pula sesuai dengan zamannya. Sebagai penutup bab ini saya ingin mengemukakan dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul dalam pikiran para pembaca, misalnya apakah para Raja Mataram baru tidak mempunyai pemikiran militer? Saya berpendapat bahwa para Raja Mataram setelah Sultan Agung termasuk Sultan Hamengkubuwono pertama yang sebetulnya adalah Pangeran Mangkubumi. Sebelum diangkat oleh Gubernur Jenderal VOC menjadi Raja Ngayogyakarta dengan daerahnya sebesar separuh dari Kerajaan Mataram di bawah Sunan Pakubuwono III, semuanya mempunyai pemikiran militer masing-masing yang pada hakikat bertujuan sama yaitu menjadi raja. Semua Raja Mataram yang kita bicarakan itu, konsep pemikiran militernya bersifat egosentris, dengan maksud untuk menjadi raja dan tidak memusuhi VOC Belanda dan malahan bekerja sama dengannya. Dengan sendirinya mereka tidak memikirkan untuk memperbaiki nasib rakyat dan kaum tani di pedesaan. Rakyat dengan sendirinya belum mempunyai pemikiran bahwa kerajaan telah pecah menjadi dua. Mungkin mereka baru menyadarinya setelah mulai timbul kontradiksi baru atau oportunisme baru di kalangan bawah mulai dari tingkat bupati ke bawah. Dapat dibayangkan bahwa setelah mulai terbentuk Kesultanan baru Yogyakarta mulai juga terjadi perubahan suasana di kalangan kaum ningrat dalam keraton baru itu. Tetapi kegoncangan itu malah menguntungkan penguasa VOC yang bertugas mengawasi raja seperti Letnan Kolonel Hendriks tersebut. Tetapi harus diakui pula bahwa dengan timbulnya kerajaan baru itu, timbul juga rivalisme baru, tetapi suatu keadaan yang tetap tidak membawa keuntungan atau perbaikan kehidupan untuk rakyat di pedesaan. Keadaan rivalisme yang terjadi antara dua kerajaan itu malah sangat menguntungkan VOC Belanda. Jadi sebagai peninjau sejarah kita dapat menarik kesimpulan bahwa Raja-Raja Mataram sesudah pemerintahan Sultan Agung memang mempunyai pemikiran militer yang menghancurkan rakyat dan negaranya sendiri yakni self-destruction. Secara ironis dapat dikatakan bahwa pemikiran militer para raja itu hanya menghasilkan memperoleh dan mempertahankan gelar-gelar kebangsawanan yang panjang, indah, dan menyeramkan seperti gelar yang diberikan Gubernur Jenderal VOC kepada Pangeran Mangkubumi pada waktu diresmikan menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama pada hari Kamis tanggal 1, bulan Sapar tahun Jumakir Sukaning Sarirang Rasa tahun 1681 atau tahun 1755 Masehi di Desa Pagianti dengan gelar Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Pranotogomo ing Ngayogyakarta. Gelar-gelar yang tidak membawa keuntungan sedikit pun untuk rakyat dan tidak menambah kekuasaan yang konkret, karena yang memegang kekuasaan tertinggi tetap pejabat-pejabat VOC. Para raja itu memegang kekuasaan secara semu. Hal inilah yang dirasakan rakyat kaum tani secara intuitif. Tetapi mereka telah terbelenggu dalam dunia khayalan yang dicetak oleh penjajah VOC dengan para raja dengan para ningrat sebagai mediumnya. 1. Sejarah Mataram menginjak abad ke-18 sampai ke-19 yang penuh dengan penderitaan rakyatnya.
Pemberontakan yang dijalankan oleh Pangeran Mangkunegoro boleh dikatakan mulai menuju ke suatu penyelesaian dengan bersedianya Pangeran Mangkubumi menyatakan sumpah kesetiaannya kepada VOC di Desa Pagianti yang disaksikan oleh pejabat tinggi VOC dan Sunan Pakubuwono III dengan menerima separuh kerajaan Mataram dan diresmikan menjadi raja dari bagian separuh itu dengan gelar bangsawan Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Kemudian 1 tahun kemudian menyusul kesediaan Pangeran Mangkunegoro, Sambernyowo pulang ke Surakarta dan disahkan oleh Sunan Pakubuwono III untuk menyandang gelar mendiang ayahnya yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegoro dan menerima seluruh kompleks kepatihan sebagai tanah lenggahan dan tempat tinggalnya. Dalam masalah yang dihadapi Pangeran Mangkunegoro ini, VOC sengaja tidak mau secara resmi langsung menentukan masalah tanah lenggahan itu dan penunjukannya diserahkan kepada Sunan Pakubuwono III sebagai linman dari VOC. Dengan demikian Pangeran Mangkunegoro hanya berstatus sebagai ahterlinman. Jadi tetap di bawah tanggung jawab Sunan Pakubuwono III. Ternyata penggantian Mangkunegoro juga tidak dengan sendirinya digantikan oleh putranya tetapi VOC menentukan seorang putra bangsawan lain yang masih kerabat Mangkunegoro I yakni Sambernyowo. Selanjutnya sejarah bangsa kita dan VOC harus saya tinjau sehubungan dengan perkembangan sejarah Eropa, Inggris dan Amerika pada umumnya dan sejarah negeri Belanda pada khususnya pada zaman itu. Hal ini harus saya lakukan jika hendak bicara perkara sejarah pemikiran militer nenek moyang kita. Untuk mempunyai gambaran tentang konsep VOC pada saat itu yang sebagian telah saya huraikan di atas, perlu kiranya saya ajukan di sini pendapat F. Tichelman sebagai berikut. Not least in importance is the symbiosis, unique for colonial Asia, between Western capitalist exploitation and the artificial preservation of traditional structures and elites from village authorities to princes. Pemupukan tetap artificial preservation dari struktur tradisional dan elit dari tingkat bawah masyarakat sampai paling atas yang disengaja oleh mereka, mempunyai akibat traumatis jangka panjang dalam kehidupan sosial, ekonomi, politis, dan budaya masyarakat Indonesia di kemudian hari. Dalam perkembangannya, akhirnya VOC mengalami kemunduran karena pengeluaran administrasi dan personil yang menjadi terlalu besar, korupsi besar-besaran yang tidak dapat diberantas yang menggerogoti organisasi tersebut dari dalam. Pembayaran dividen yang semula tinggi tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi tanpa merusak keseimbangan anggaran. Perang yang meletus pada tahun 1780 antara Belanda dan Inggris dalam rangka revolusi Amerika merupakan pukulan fatal bagi VOC. Akhirnya pendudukan provinsi-provinsi Belanda oleh kesatuan-kesatuan revolusioner Perancis pada tahun 1795 memutuskan hubungan antara negeri Belanda dengan Hindia Timur. Pada tahun 1798 VOC, termasuk utang piutang dan segala miliknya, resmi diambil alih pemerintah Belanda untuk mengkompensasi kerugian kaum kapitalis Belanda sebetulnya untuk membantu kaum kapitalis Belanda supaya tidak terlalu rugi. Dengan demikian zaman VOC di Nusantara berakhir pada tahun 1798. 2. Manifestasi kolonialisme Belanda selanjutnya. Pemerintah kolonial Belanda dalam keadaan kalut. Willem V sebagai stakeholder Belanda pada tahun 1795 lari ke Inggris. Belanda masuk dalam Kekaisaran Napoleon Bonaparte. Rakyat Belanda sangat menderita karena kerusakan ekonomi terutama di kota-kota di mana setengah penduduknya hidup seperti gelandangan. Pemerintah Belanda yang mengambil alih VOC dinamakan kemudian Bataafse Republik yang kemudian dinamakan Bataafse Commonwealth dan pada tahun 1806 menjadi kerajaan Holland di bawah Louis Bonaparte yang dijadikan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Raja Belanda. Raja Louis Bonaparte inilah yang mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal dari koloni dan semua milik Belanda di Asia pada tahun 1807, berkedudukan di Batavia sekarang Jakarta.
Walaupun VOC telah bubar, paling tidak, Badan Dagang dan Perniagaan ini telah berjasa dalam menyusun dan mendirikan kerangka organisasi aparat kolonialisme yang sewaktu-waktu dapat dilengkapi personelnya secara kuantitatif dan kualitatif. Setelah tiba di Jawa pada tahun 1808, Daendels segera mengambil langkah tegas memberantas korupsi dan mengadakan pergeseran personel secara radikal. Dalam masa tugasnya selama kurang lebih 3 tahun tahun 1808 sampai tahun 1811 Daendels menggunakan cambuk kekuasaannya untuk lebih memeras rakyat terutama yang bermukim di Pulau Jawa, untuk memproduksi hasil-hasil pertanian yang laku di pasaran dunia pada waktu itu, antara lain, kopi yang sudah sejak tahun 1700 oleh VOC diperintahkan untuk ditanam oleh rakyat. Rakyat dikenakan kerja paksa untuk membangun jalan sepanjang kurang lebih 1000 km yang membentang dari Banten sampai Banyuwangi yang menelan banyak korban jiwa. Dengan cara yang sama didirikan juga perbentengan di Banten dan Surabaya. Jalan raya yang panjang itu yang dinamakan Posweg sebetulnya adalah proyek militer untuk menjamin manuver pasukan infanteri dan kavaleri, karena kapal-kapal perang angkatan laut boleh dikatakan sudah ludes dalam peperangan melawan Inggris. Daendels dengan kebijakannya yang kejam telah melanggar pasal pertama Undang-Undang Negara Bataafse Republik tahun 1801 yang mengatur hubungan dengan koloninya yang sejiwa dengan semangat revolusi Perancis yang termasyhur di seluruh dunia yang juga dipancangkan dalam spanduk-spanduk revolusi 1945 di Surabaya yaitu Liberty, Egalite, Fraternity yakni kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Daendels juga bertindak bertentangan dengan keputusan Komisi Pemerintah pada tahun 1802 mengenai kebijakan perdagangan di daerah koloni dan tentang modus pemerintah koloni. Ia juga melanggar charter pada tahun 1804 yang isinya keharusan pemerintah koloni Hindia Belanda memperbaiki nasib rakyat pribumi, menghapus semua pajak yang semena-mena dan menghapus kerja paksa. Langkah-langkah yang akan diambil harus dirundingkan dengan para bupati Jawa dengan memperhitungkan dan memperhatikan adat masyarakat pribumi. Perang-perang Napoleon menyebabkan krisis ekonomi umum sekitar tahun 1811. Keadaan itu juga mempunyai dampak pada keadaan di Nusantara. Pada bulan Juli tahun 1811 pasukan-pasukan tentara ekspedisi Inggris di bawah pimpinan Sir Samuel Ohmuti dan Lord Minto berkekuatan 57 kapal dan 11.000 serdadu mendarat di Batavia. Kekuatan Perancis Belanda di bawah Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens, pengganti Daendels, dikalahkan di Mr. Cornelis, Jatinegara sekarang pada tanggal 28 Agustus tahun 1811. Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Inggris mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1811 sampai tahun 1816. Ia mencoba mengadakan perubahan-perubahan dalam mendapatkan produk-produk pertanian untuk ekspor dengan mengubah cara paksa menjadi cara sukarela dan mengadakan peraturan-peraturan tentang pajak tanah yang harus dibayar oleh petani. Pemikiran Raffles tersebut berdasarkan prinsip penanaman produk-produk pertanian ekspor secara bebas membentuk suatu sistem ekonomi uang dengan tujuan membuka Pulau Jawa lebar-lebar bagi para investor Inggris. Pada tahun 1812 Napoleon menderita kekalahan dalam ekspedisi ke Rusia. Grande Armée yang dipimpinnya dalam kampanye ini disusutkan hingga tinggal 10.000 serdadu. Setelah mundur dari Rusia, Napoleon cepat-cepat membentuk tentara baru tetapi tentara kedua ini terkurung dan dihancurkan di Medan Laga Leipzig pada Oktober tahun 1813 oleh musuh-musuhnya. Setelah berita kekalahan ini sampai di Belanda suatu pemberontakan nasional meletus. Anak Willem V yakni Willem VI oleh pengikut-pengikutnya dipanggil dari pengasingannya di Inggris dan dinobatkan menjadi Raja Belanda pada Maret tahun 1814 oleh kaum Orangis yang terdiri atas kelompok feodal.
Kerajaan Belanda yang baru berdiri itu berada dalam keadaan ekonomi yang sangat payah. Eropa tetap dilanda krisis ekonomi yang berat. Atas dasar perundingan antara Belanda dan Inggris, Belanda mengambil alih kekuasaan di Nusantara dari tangan Inggris. Kebijakan Raffles yang cenderung mengubah cara eksploitasi dan produksi feodal dinilainya gagal. Masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan politik etis tidak mungkin dipecahkan. Permasalahan yang timbul merupakan lingkaran setan. Karena koloni harus melayani terlebih dahulu kepentingan negeri Belanda yang berada dalam kesulitan keuangan kronis dan krisis ekonomi yang melandanya, eksploitasi di bidang pertanian makin lama makin berat dirasakan oleh masyarakat pedesaan, mulai menimbulkan keresahan agraris. Terutama di daerah-daerah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi seperti di Pulau Jawa. Saya anggap perlu menghuraikan tentang sejarah negara-negara di benua Eropa, Inggris dan Amerika pada umumnya dan khususnya negeri Belanda sekaligus menjelaskan keadaan VOC dalam jenjang waktu itu. Di samping itu, saya ingin menjelaskan bahwa setelah usai perang gerilya yang dijalankan oleh Pangeran Sambernyowo, sayangnya selanjutnya tidak lagi terjadi perlawanan terhadap VOC. Walaupun keadaan Belanda di negerinya sendiri dan di Nusantara pada waktu itu sangat kritis. VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1798 dan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Negeri Belanda dan negara-negara di benua Eropa berada dalam krisis ekonomi yang sangat parah seperti yang saya huraikan sebelumnya. Sebetulnya pada waktu itulah seharusnya bangsa kita mengangkat senjata melawan kekuatan Belanda yang berada dalam keadaan lemah itu. Tetapi mengapa tidak demikian? Sebabnya terutama harus dicari dalam masalah konsep pemikiran militer dari Pangeran Sambernyowo dan keterbatasan sejarah yang pada waktu itu yang objektif seperti masalah tidak adanya komunikasi dengan dunia luar. Selain itu kita tidak dapat mengharapkan dari seorang yang berjiwa feodal terbatas itu untuk berpikir secara futuristik. Ia hanya berpikir bagaimana mendapatkan gelar yang disandang almarhum ayahnya. Setelah mendapat kepastian dari Pakubuwono III bahwa ia akan mendapatkan gelar itu jika mau kembali ke Surakarta, ia menyerah dan meninggalkan semboyan Tiji Tibeh yang boleh dikatakan satu-satunya ikatannya dengan rakyat desa. Kecuali itu ia juga masih ingin memberi kehidupan di lingkungan keraton kepada istri dan anaknya. Dengan sendirinya ia tidak dapat berpikir untuk membuat kader revolusioner generasi baru. Pikirannya setelah mendapat tempat dan tanah lenggahan dan mulai hidup dalam lingkungan yang tenang, jati dirinya mengalami evolusi yang dikuasai oleh pikiran yang bersifat pelarian yang fiktif mengembara di dunia fantasi keagungan dan keluhuran kefeodalannya. Ia tertelan dalam kabut kefeodalan yang tidak cocok lagi dalam zaman selanjutnya. Karena itu setelah dapat dimasukkan ke kandang penjinakan oleh Belanda VOC, Mataram jatuh ke dalam suasana letargis yang berlangsung kurang lebih 70 tahun dari tahun 1756 sampai timbulnya perang yang dinamakan Belanda Flava Orlog yakni Perang Jawa pada tahun 1825. Pemimpin perang tersebut adalah Pangeran Diponegoro. Saya ingin mengajak pembaca untuk meninjau pemikiran militer Pangeran Diponegoro dalam perang tersebut.